Teks berita. Apakah kalian senang mengikuti berita yang paling update atau bahkan yang sedang viral? Dari mana kalian mendapatkan berita tersebut? Sebelum ada internet, orang hanya bisa mengakses berita melalui koran, radio, atau siaran televisi. Saat ini, dengan adanya internet, kita bisa memperoleh berita yang terjadi di sekitar atau bahkan di belahan dunia lain dengan sangat mudah dan cepat. Seperti membuka handphone, kita bisa mengakses berbagai topik berita secara online melalui website atau aplikasi seperti YouTube, X, Instagram, dan yang lainnya. Setiap hari, kita dihadapkan dengan berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air maupun mancanegara. Baru-baru ini, di Indonesia sedang hangat berita tentang kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 5 tahun mendatang. Sebelumnya, terdapat kabar yang datang dari saudara kita di Palestina yang sudah genap 1 tahun melawan kebijakan Israel. Kondisi tersebut menyebabkan banyaknya korban jiwa dan kerusakan. Informasi mengenai peristiwa tersebut dapat kita peroleh melalui teks berita. Tetapi, bagaimana ya proses penulisan teks berita itu? Apa saja yang harus dicantumkan? Mari kita belajar melalui video ini. Apa sih teks berita itu? Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Faktual artinya sesuai dengan fakta dan tidak mengada-ngada, sedangkan aktual artinya hangat atau baru saja terjadi. Tujuan teks berita yaitu memberikan informasi terkini dan terpercaya untuk masyarakat. Berita juga membantu kita untuk lebih berhati-hati loh. Maksudnya gimana sih? Contohnya, memasuki penghujung tahun, beberapa daerah diguyur hujan dan angin kencang. Berita mengenai kecelakaan lalu lintas, banjir, hingga tanah longsor ramai menghiasi koran maupun media online. Berita tersebut berguna supaya kita selalu waspada dalam berpergian. Teks berita memiliki unsur-unsur yang disingkat dengan sebutan adik simbah, yaitu menggambarkan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana suatu peristiwa terjadi, atau dikenal juga dengan 5W plus 1H. Adapun struktur teks berita biasanya disusun dengan pola piramida terbalik. Bagian awal adalah bagian pokok yang penting, sedangkan semakin ke bawah berisi perincian yang kurang penting. Secara umum, struktur teks berita terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala berita atau teras berita, yang kedua tubuh berita, dan yang terakhir ekor berita. Untuk lebih memahami, mari kita simak contoh berikut. Di bagian paling awal terdapat judul berita. Dari judul berita, kita mendapatkan gambaran tentang isi berita. Judul berita sebaiknya ditulis dengan singkat dan jelas, serta dapat menarik perhatian pembaca. Selanjutnya yaitu bagian kepala berita, merupakan bagian awal yang memuat banyak informasi penting seperti apa, di mana, kapan, dan siapa. Pada contoh teks berita ini, bagian kepala berita terdapat pada paragraf pertama. Dari peristiwa ini kita bisa tahu apa yang terjadi, yaitu Indonesia berhasil menyabet medali emas pada pertandingan angkat besi kelas 73 kg putra Olimpiade Paris 2024. Siapa yang berhasil mendapatkan medali emas yaitu Rizky Juniansah. Lalu, kapan dan di mana terjadinya yaitu di South Paris Arena 6, Prancis, Kamis waktu setempat. Selanjutnya bagian tubuh berita berisi penjelasan rinci, misalnya tentang mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Pada contoh teks berita ini, bagian tubuh berita terdapat pada paragraf kedua sampai keempat. Dari paragraf-paragraf ini, kita bisa tahu bagaimana Rizky yang awalnya berada di posisi kedua, akhirnya berhasil mengejar poin dan memenangkan pertandingan. Bagian terakhir yaitu ekor berita, yang mencantumkan informasi tambahan. Jika bagian ekor berita dihilangkan, tidak akan memengaruhi isi pokok berita. Pada contoh teks berita ini, bagian ekor berita terdapat pada paragraf kelima. Dari paragraf ini, kita bisa tahu bahwa medali emas yang didapatkan oleh Rizky adalah medali ketiga untuk Indonesia pada Olimpiade Paris 2024. Teks berita ditulis menggunakan bahasa yang baku, tujuannya agar dapat dipahami oleh semua kalangan. Teks berita menggunakan kalimat langsung yang ditandai oleh tanda petik ganda. Ada juga kalimat tidak langsung yang menggunakan kata konjungsi.
Lalu, bagaimana caranya jika kita ingin menulis teks berita? Pertama, kita perlu menentukan topik berita yang akan ditulis. Pilih peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Yang kedua, yaitu mendatangi sumber berita, misal dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu. Ketiga, mencatat fakta-fakta yang terkait dengan unsur-unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Keempat, yaitu mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita utuh yang diawali dengan judul yang menarik, isi pokok berita, penjelasan yang lebih rinci, dan informasi-informasi tambahan. Dengan melihat pada struktur penulisan teks berita, yaitu pola piramida terbalik. Membaca teks berita tentu bermanfaat untuk menambah wawasan kita ya, tapi tidak semua berita yang ada di dia itu benar dan valid loh. Jadi jangan mudah terpercaya, apalagi baru baca judulnya saja. Kalian harus periksa sumber berita terlebih dahulu, apakah terpercaya atau tidak. Kemudian kapan berita tersebut diterbitkan, apakah tata bahasanya sudah sesuai dengan standar. Dan jangan lupa untuk membandingkan dengan sumber atau referensi lain agar kita menjadi pengguna yang baik dan bijak sehingga tidak menyebarkan berita hoaks. Untuk menguji kemampuanmu, silakan kerjakan soal berikut.